Tiga peristiwa penting di bulan Ramadan dalam sejarah Nabi. Sudah menjadi hal maklum bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulannya orang berpuasa, bulannya orang beribadah. Namun, tahukah kalian apa saja peristiwa besar dalam sejarah hidup Nabi yang terjadi di bulan Ramadan? Berikut ini penjelasannya. Inilah tiga peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan yang terjadi di zaman Rasulullah. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Nabi sangat sering berkhulwat di Gua Hiro. Ritual ibadah Nabi di Gua Hiro mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hiro, Nabi didatangi sosok yang tak dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi sama, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama. Surat Al-Alaq ayat 1-5. 2. Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya, Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim, menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslimin mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslimin, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur, demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah disambut senandung nan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami dari Bukit Sania Al-Wada. Wajib bagi kami bersyukur, selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. 3. Pembebasan kota Mekah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Peperangan antar pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah.
pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir. Rasulullah sholat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya berharap-harap cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir, dan berencana membunuh Nabi menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Bisa saja Rasul membunuh mereka, namun dengan belas kasihnya yang luas, beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Pergilah, kalian bebas, pungkas Nabi. Demikian 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga di bulan yang mulia ini kita diberikan keberkahan untuk menjadi mulia di sisinya.